Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Al-Haura Nabiqatul Ula. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri Tambak Boyo Tuban pada konsentrasi keahlian teknik pemesinan kapal. Saya juga menjadi guru pamong di LPTK UNESA Surabaya, Prodi Teknik Mesin mulai tahun 2022 hingga sekarang. Pendidikan profesi guru memainkan peran penting dalam mempersiapkan guru profesional di Indonesia. UNESA sebagai salah satu penyelenggara PPG berkomitmen mencetak guru-guru berkualitas yang siap mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam proses ini, guru pamong memiliki peran strategis sebagai pendamping calon guru profesional, membantu mereka dalam pengembangan kompetensi pedagogis dan profesional selama masa PPG. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PPG adalah keragaman kompetensi calon guru. Peserta PPG yang lebih muda biasanya lebih mahir dalam penggunaan teknologi, tetapi kurang memiliki pengalaman kelas. Sebaliknya, peserta yang lebih tua memiliki pengalaman mengajar yang lebih banyak, tetapi seringkali kesulitan menguasai teknologi dan konsep kurikulum yang ada. Dalam konteks ini, saya selaku guru pamong menjadi jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara penguasaan teknologi dan pengalaman mengajar. Langkah-langkah strategis yang saya lakukan adalah 1. Persiapan yang matang. Sebelum observasi kelas dalam PPL, saya bekerja sama dengan dosen dan peserta PPG untuk memastikan bahwa perangkat ajar yang dirancang peserta sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Perangkat ajar ini mencakup rencana pembelajaran, metode pengajaran, media yang digunakan, serta rubrik penilaian. Persiapan ini penting agar peserta PPG lebih percaya diri dalam melaksanakan praktik mengajar. Yang kedua adalah observasi kelas yang mendalam. Saat melakukan observasi, saya mencatat setiap aspek penting seperti pengelolaan kelas, cara penyampaian materi, serta interaksi dengan siswa. Catatan rinci ini kemudian saya gunakan untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada peserta PPG agar mereka dapat memperbaiki diri dengan lebih terarah. Selanjutnya, saya mengadopsi pendekatan coaching, di mana peserta PPG saya ajak untuk secara reflektif mengevaluasi praktik pengajaran mereka sendiri. Melalui pertanyaan terbuka, peserta PPG saya beri ruang untuk menyuarakan pandangan dan tantangan yang mereka hadapi, yang kemudian didiskusikan bersama untuk menemukan solusi. Pendekatan ini membantu peserta PPG mengembangkan kesadaran reflektif yang penting dalam perbaikan berkelanjutan. Selain memberikan umpan balik, saya juga siap memberikan pendampingan intensif kepada peserta PPG yang mengalami kesulitan, baik penggunaan teknologi maupun pemahaman terhadap kurikulum merdeka. Sesi konsultasi pribadi via WA beberapa kali saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah teknis dan memberikan dukungan moral bagi peserta. Saya juga berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung, di mana peserta PPG merasa nyaman untuk belajar dan memperbaiki diri. Dukungan dari rekan sesama peserta PPG juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dan diskusi kelompok yang mendorong peserta untuk saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Hasil dan dampak positif yang saya peroleh dari aksi nyata saya, yaitu pendekatan yang saya terapkan ini terbukti efektif dalam membantu peserta PPG yang mengalami kesulitan dan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Peserta yang lebih tua menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguasaan teknologi, sementara peserta yang lebih muda mengalami perbaikan dalam pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa. Proses refleksi dan umpan balik yang diberikan juga meningkatkan kesadaran diri dan profesionalisme peserta PPG.
Meski banyak kemajuan yang tercapai, masih terdapat tantangan dalam pendampingan, terutama terkait dengan keterbatasan waktu. Beberapa peserta membutuhkan lebih banyak pendampingan untuk benar-benar menguasai keterampilan yang diperlukan. Selain itu, perbedaan kebutuhan setiap peserta memerlukan pendekatan yang lebih individual dan fleksibel. Pembelajaran penting dari proses ini adalah pentingnya memberikan kesempatan refleksi sebelum menerima umpan balik. Menciptakan suasana diskusi yang nyaman ketika pelaksanaan PPG dan berkolaborasi selalu dengan dosen pembimbing untuk memantau perkembangan para peserta PPG. Dan secara keseluruhan, peran saya sebagai guru pamong itu sangat krusial untuk mencetak guru-guru yang profesional yang dapat memenuhi tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Kurniawan selaku dosen Universitas Negeri Surabaya sekaligus koordinator bidang studi teknik mesin pada program profesi guru di Universitas Negeri Surabaya. Tanggapan saya tentang pula yang selama ini bekerja sama dengan kami menjadi guru pamong. Beliau memiliki kompetensi yang sangat bagus. Selain itu, memiliki karakter yang ulet, teliti, dan mampu bekerja keras. Selama ini dalam proses pembimbingan untuk PPG calon guru maupun PPG daljab yang sekarang istilahnya guru tertentu, beliau sangat telaten dalam membimbing mahasiswa kami. Khususnya dalam program PPG daljab ini diisi oleh beberapa guru-guru yang sudah usia lanjut maksud saya. Nah, tentunya perlakuannya berbeda dengan PPG yang rajab, yang masih muda-muda. Nah, pesan saya saat beliau membimbing calon guru, yaitu guru-guru tertentu, dalam hal ini yaitu guru yang sudah usia lanjut, beliau sangat sabar, sangat telaten, sehingga dapat mengantarkan guru-guru ini lolos dalam ujian sertifikasi. Nah, saya berharap Bula bisa terus berkontribusi pada program PPG sehingga program ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Perkenalkan, nama saya Ipung Fajar Ramadan, salah satu lulusan PPG Prajabatan 2023 yang PPL 2 diguru pamongi oleh Ibu Al-Haura. Dan menurut saya Ibu Al-Haura sangat kompeten dan juga profesional dalam pembelajaran kepada peserta didik maupun manajemen. Saya merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran saya tidak merasa dihakimi, tetapi lebih menggali dan juga meningkatkan proses kemampuan pembelajaran saya dan juga pengajaran saya. Membuat saya lebih nyaman dalam menerima umpan balik. Saya merasa proses ini sangat membantu dan mengurangi kecemasan saat mengajar di depan kelas ketika proses observasi berlangsung, karena saya tahu bahwa setiap kesulitan yang saya hadapi akan didiskusikan dan dicarikan solusi bersama Ibu Al-Haura.